Yang manis si kue talam, salam dibawa untuk sang ratu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Pak Zulkifli selaku pejabat pengganti sementara Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Kebonjeruk. Yang kami hormati Pak Tri selaku Deputi Service Manager. Yang kami hormati pula Ibu Prilly selaku Deputi Business Manager. Yang kami hormati Al Ustadz Dr. Helmi Yusuf MA. Dan tentunya yang kami hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan karyawan-karyawati Bank BTN Kantor Cabang Kebonjeruk yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Tentunya salam hormat juga kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah bergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting yang alhamdulillah sudah dihadiri oleh Pak Dedi Kurniadi selaku Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Kebonjeruk beserta dengan Ibu. Selamat bergabung Pak Dedi dan juga Bu Seli. Tentunya salam hormat juga untuk rekan-rekan ODP Angkatan 21 dan CBC Bandung serta rekan-rekan BTNers yang ada di online. Pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beragam nikmat sehingga sore hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti pengajian rutin bulanan sekaligus juga doa bersama untuk Pak Dedi dan rekan-rekan kita yang qadarullah sedang diberi ujian berupa sakit. Semoga segera diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Salawat serta salam tak lupa juga kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita, kecintaan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai awal dari seluruh rangkaian acara pada sore hari ini, marilah kita buka acara sore hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar acara pengajian sore hari ini diberi kelancaran dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Zulkifli untuk dapat mengawali kegiatan pengajian sore hari ini dengan memberikan sambutan. Kepada Pak Zul disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Di sore yang berkah ini kita bisa berkumpul di acara yang sangat baik untuk suatu pengajian untuk mendoakan kita bersama. Khususnya kita juga punya niat khusus ya, selain kita acara rutin untuk kebaikan kita semua, kita niatkan juga untuk mendoakan Pak Dedi yang sudah ikut bergabung dengan Zoom kita ya di sini, dan keluarganya untuk diberi kesehatan, dan juga teman-teman kita yang lain yang saat ini juga sudah disampaikan oleh Mbak Debol tadi yang juga lagi menghadapi ujian dan mengalami cobaan sakit ya, semoga diberi kekuatan dan kesembuhan ya teman-teman. Dan di sini ada yang teman-teman yang bergabung melalui Zoom yang juga kita dihadirin oleh
bukan hanya keluarga besar BTN Kebun Jeruk ya, tadi saya sampaikan, saya juga tadi baru terupdate dari MC bahwa ada juga teman-teman kita yang lain ikut mendoakan, ada angkatan ODV 21 ya, ada juga dari CBC ya, CBC Bandung ya, dan juga mungkin ada juga keluarga-keluarga dari karyawan-karyawan kita yang gabung yang melalui Zoom ya, karena Zoom enak lah, dengan teknologi kita bisa saling berkomunikasi jarak jauh ya. Saya tidak banyak mengucapkan sepatah dua kata, saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Ustadz Helmi ya Pak ya, Dr. Helmi sama Pak Ustadz Ibrahim. Oh Pak Ibrahim. Oh Pak Ustadz Dr. Helmi, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz Ibrahim juga telah menyempatkan waktu untuk memimpin acara ini, memimpin rangkaian pelaksanaan pengajian sekalian doa ya. Semoga kita diberi kemudahan, keberkahan, dan apa yang kita panjatkan, doa-doa kita bisa diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbil alamin. Ya saya nggak banyak ini, silahkan waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Ustadz Helmi dan Pak Ustadz Ibrahim untuk memimpin rangkaian acaranya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul yang telah memberikan sambutan untuk mengawali kegiatan pengajian kita pada sore hari ini. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jalan-jalan ke Taman Mini, jangan lupa beli salak. Sudah ada Pak Ustadz Helmi, mari segera kita simak langsung saja kepada Bapak Ustadz untuk dapat memberikan pengajaran dan juga doa untuk kita semua. Silakan Pak Ustadz. Kudu dilawan pakai pantun juga nih. Iya. Jalan-jalan ke mancanegara, tidak lupa membeli batik. Saya bangga kepada pembawa acara, selain pandai juga cantik. Daun pepaya, daun salam dibuat obat untuk makan mie. Izinkan saya berucap salam. Salam sehat, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, wabil khusus yang kami hormati Bapak Deddy Kurniadi yang berada di rumah sakit ini sekarang ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada beliau dan juga kepada keluarganya. Kemudian Bapak Zulkifli yang kami hormati. Kemudian Bapak Tri Mulyono ada di sini. Ya. Kemudian Ibu Dwiana ya ada. Serta sahabat kami, saudara kami Bapak Ustadz Ibrahim Yahya yang menjadi Menteri Perhubungan menghubungi saya maksudnya ya pada acara yang penuh berkah sore hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sebuah karunia yang sangat luar biasa yang selalu Allah berikan kepada kita. Sudah sepatutnya kita mengucapkan syukur yang mendalam atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan harapan ya syukur yang mendalam yang kita panjatkan kepada Allah menjadi pengikat dan penambah datangnya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita punya tema yang mungkin sedikit lain kali, karena yang harus kita bahas yang terkait dengan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan datangnya musibah, datangnya sakit, sebagaimana yang saya dapatkan beritanya dari sahabat-sahabat yang ada di sini, termasuk juga dari Ustadz Ibrahim bahwa kepala cabang kita Bapak Deddy Kurniadi ya sekarang dalam badan sakit. Maka bagaimana sekarang sikap kita selaku seorang muslim ya, orang yang beriman
menghadapi adanya penyakit tersebut. Mengawali ini ada sebuah hadis qudsi yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, wahai manusia, waktu itu aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Manusia repot, jenguk Tuhan bagaimana? Tuhan sakit lagi, ya kan? Tapi Tuhan yang ngomong seperti itu. Qala ya Rabb, manusia banyak bertanya, wahai Tuhan, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin engkau sakit dan bagaimana mungkin aku menjenguk kamu sementara engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Qala, lalu Allah menjawab, Ama alimta anna abdi fulanan marada falam ta'uduhu. Tidakkah kamu tahu bahwa ada hambaku si fulan, ia dalam keadaan sakit, falam ta'uduhu, kenapa engkau tidak mau menjenguknya? Ya. Fa ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Tidakkah kau tahu, andaikan dia engkau jenguk, maka sesungguhnya engkau menemukan saya ada bersamanya. Hadis ini sangat luar biasa sekali, ya. Berarti kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjenguk orang-orang yang sakit, ya, karena di dalam atau di sisi orang yang sakit, disitulah Allah Subhanahu wa taala ada. Adanya apa? Kok Allah ada di situ? Bahasa Betawi, bukan Allah menjedok di situ, ya, tetapi di situ banyak pelajaran yang akan kita ambil kalau kita mendatangi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, yang paling hebat adalah bahwa kita akan merasakan benar, ya, betapa nikmat sehat itu besarnya, hebatnya, luar biasa. Dan itu baru kita rasakan manakala yang pertama kita sendiri sakit atau mungkin kita menjenguk orang sakit. Kalau kita gabungnya sama orang-orang sehat-sehat saja, mungkin kita nggak pernah merasakan syukur atas nikmat yang Allah berikan dalam bentuk nikmat sehat tersebut. Maka dalam satu makalah dikatakan, as-sihhatu tajun la ya'lamuha illa marid. Sehat itu adalah mahkota, ya, yang tidak dikenal kecuali oleh orang yang sakit, ya. Maka dalam kondisi sakit itulah orang baru tahu nilai-nilai sehat dan betapa bahwa sehat itu sesungguhnya sangat berharga dalam kehidupan manusia. Maka kita disuruh untuk menjenguk orang yang sakit biar kita bersyukur atas nikmat sehat yang kita miliki karena ada orang yang sakit. Sebagai sebuah perbandingan betapa sakit itu memang tidak nyaman dan sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Itu keberadaan Allah pertama ada di situ, ya. Keberadaan Allah yang kedua, ya, kita akan merasakan, ya, kita akan merasakan keberadaan orang yang kita jenguk, ya, yang dalam keadaan sakit tadi itu. Jadi kita mempunyai rasa yang sama kepada beliau itu. Menurut penelitian psikologi, fungsi obat katanya tidak lebih dari 5-15% untuk nyembuhin sakit, ya, kajian psikologi ini. Yang paling besar yang mana? Adanya orang-orang dekat, adanya orang-orang yang mensupport, ya, untuk bisa sehat di dekat orang-orang yang sakit, ya. Jadi keberadaan orang-orang dekat, keluarga, teman, sahabat, sejawat, kolega dan lain sebagainya, itulah 85% obat yang dapat memberikan nilai
sembuh bagi orang yang sakit tadi itu. Maka ya penting rasanya manakala kita punya saudara, punya teman, punya sahabat, apalagi kita punya atasan, untuk kita sempatkan diri menjenguk mereka yang dalam keadaan sakit. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala ada bersama mereka. Kalau gitu penting bagi kita untuk kita menjenguk orang yang sakit, karena nilai-nilai ya yang sangat luar biasa ada pada saat kita menjenguk orang sakit tersebut. Yang kedua, ya bena Adam istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, wahai manusia, aku minta makan, kata Allah. Falam tut'imni, tetapi engkau tidak mau memberikan saya makanan. Lalu manusia menjawab, qala ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi makan kepada kamu sementara engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, Tuhan yang memiliki segala-galanya. Qala, Allah menjawab, ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu. Tidakkah kamu tahu bahwa ada hambaku yang minta makan kepada kamu, tapi sayang kamu tidak mau memberi makan tersebut. Ama alimta annaka law at'amtahu la wajadta dzalika indi. Andaikan engkau mau memberi makan kepada orang tersebut, disitulah engkau akan mendapati aku. Ya, di saat-saat seperti sekarang ini, tidak sedikit saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah, dalam keadaan mungkin tidak mendapatkan makanan yang cukup. Dengan berbagai macam situasi dan kondisi ekonomi yang sekarang ini, sangat memungkinkan ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak dapat membeli makanan yang cukup untuk pribadinya dan juga untuk keluarganya. Maka kalau ada orang yang datang kepada kita, atau kita mengetahui bahwa ada orang yang memang membutuhkan makan dan membutuhkan uluran bantuan kita, jangan lupa di situ ada Allah. Ya, di situ ada Allah untuk kita bantu orang tersebut yang sedang lapar, yang membutuhkan makan, untuk kita berikan makanan, tentu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ketika ada orang yang lapar, ketika ada orang yang butuh makan, lalu di saat itu kita memberikan makanan kepada mereka, nah di saat itu dan di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala ada. Ada pelajaran yang tinggi pada masalah ini, ya, di mana kita harus menyadari adanya Allah di antara orang yang lapar itu, bahwa Allah masih memberikan rizki yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain kepada kita. Ya, Allah masih memberikan anugerah yang begitu luar biasa sehingga kita mampu untuk membeli sendiri makanan kita untuk keluarga kita, anak dan istri kita atau suami kita di rumah, tanpa kita harus meminta kepada orang lain. Sementara orang sangat memungkinkan pada saat itu dalam kondisi tidak mendapatkan makanan atau sulit untuk membeli makanan, atau mungkin berbagai macam kondisi yang menjadikan mereka tidak memungkinkan untuk mendapatkan sesuap makanan itu. Ketika kita menyadari dan kita memberi kepada orang ya yang lapar tersebut, nyatalah bahwa kita sesungguhnya unggul dibandingkan dengan mereka. Kita nggak perlu bersombong diri, tetapi kita menyadari bahwa Allah memberikan rizki yang begitu banyak yang cukup bagi kita untuk kita hidup. Disinilah pentingnya nantinya kita memberikan makan kepada mereka, yang pada akhirnya nanti memotivasi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita nggak memberi makan kepada mereka, kita bisa jadi lupa, ya, nggak bersyukur kita atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka penting bagi kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, ya. Saat ini saudara kita yang di Cianjur, ya, dalam kondisi baru saja mengalami musibah gempa. Ya, saya kira ini BTN mungkin bisa kalilah mengkoordinir bagaimana caranya untuk kemudian menyalurkan donasinya bersama-sama, ya, ke mereka di sana, supaya nanti orang-orang yang ada di sana yang mungkin membutuhkan makan, membutuhkan ya
pakaian atau membutuhkan obat, yang mungkin sakit dan sebagainya, saat ini semuanya hadis ini sedang berlaku semuanya di saat ini. Ya, jika memungkinkan ada utusan lah ya yang datang dari BTN ke Cianjur ya untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Satu utusan cukup saya kira ya untuk menjenguk mereka yang sakit, untuk memberikan mereka yang membutuhkan bantuan ya. Kita kumpulkan dana kita dan lain sebagainya. Selain tentu kita berdoa semoga mereka semua dalam keadaan sabar begitu ya. Yang ketiga, ya Adam istaiqaituka falam tusqini. Wahai manusia, aku minta minum ya, tetapi engkau tidak mau memberi minum kepadaku. Qala ya Rabbi kaifa asqika. Manusia bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi minum kepadamu? Wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala, Allah menjawab, istasqaqa 'abdi fulanun falam tusqihi. Ya, ada hambaku si fulan minta minum tapi engkau tidak mau memberikannya minuman tadi. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika 'indi. Ya, tidakkah kau tahu andaikan engkau memberi minuman kepada orang tersebut, maka disitulah aku berada. Hadis ini mungkin lebih dekat karena situasi dulu ya, adanya di kawasan padang pasir mungkin begitu ya, mungkin di sana panas, air jarang dan lain sebagainya ya, sehingga Allah menggambarkannya untuk memberikan minuman kepada orang-orang yang kehausan. Kalau kita menganalogikannya sekarang, bentuk makanan, bentuk minuman atau apapun itu sangat memungkinkan untuk kita bisa samakan dengan aneka ragam bantuan yang perlu kita berikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin bernasib ya sedikit lebih buruk daripada kita. Tidak semata-mata dalam bentuk makanan atau minuman. Cuma Allah menggambarkan ini merupakan satu kebutuhan yang sangat esensial, kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, makan dan minum, karena ini adalah ya yang sangat memungkinkan keselamatan nyawa ada di sini. Ya, sehingga apabila ada orang kelaparan, ada orang kehausan, sangat memungkinkan ini akan membawa kepada kematian jika mereka pada akhirnya tidak kita bantu. Ketika di situ kita membantu mereka, baik memberikan makanan maupun memberikan minuman, disitulah Allah Subhanahu wa taala ada ya. Artinya bahwa kita akan melihat betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa ada pada diri kita. Ya, kita mendapatkan nikmat anugerah ya yang lebih hebat dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang Allah tunjuk, di mana ada orang yang meminta makanan, ada orang yang meminta minuman. Ya, keberadaan mereka, orang-orang yang meminta makan, yang meminta minum, dan ada orang yang sakit tersebut merupakan juga pelajaran bagi kita. Apakah selamanya kita selalu seperti itu? Sangat memungkinkan pada suatu saat Allah membalik suasana, bahwa yang kemungkinan ya tadinya kita bisa saja mendapatkan nikmat yang banyak, ya mendapatkan anugerah yang besar, sangat memungkinkan Allah Subhanahu wa taala membalik semuanya itu. Ya, maka dari itulah kita perlu untuk merealisasikan syukur kita yang Allah berikan begitu banyak nikmat-nikmat ini, baik nikmat sehat, nikmat bisa memiliki makanan, nikmat bisa memiliki minuman, sebagai upaya untuk kita mempertahankan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka Allah mengatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur atas banyaknya nikmat-nikmatku, maka akan aku bersedia untuk memberikan nikmat-nikmat tersebut. Ya, tapi kalau kalian kufur, kalian ingkar terhadap nikmat-nikmat tersebut, jangan khawatir, jangan heran kalau seandainya engkau akan merasakan azabku yang pedih. Orang yang tidak bersyukur, para bapak sekalian, itu azabnya, ya azabnya, siksanya itu di dunia saja sudah ada DP-nya. Ya, nggak perlu nunggu sampai harus adanya hari kiamat atas ketidakbersyukurannya mereka itu. Ya,
Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah di dunia itu sudah ada DP siksaannya. Jangan dikira hidupnya yang mewah dengan berbagai macam kelengkapan hidup itu bukan siksaan bagi dia. Ya, kelihatannya aja dia bisa naik mobil mewah, dia bisa makan enak dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu sebenarnya banyak kerumitan-kerumitan dan kesulitan-kesulitan yang memang kelihatannya nggak tampak karena memang ditutupi dengan seolah-olah banyaknya harta dan lain sebagainya. Ya, perhatikan bagaimana kisah-kisah yang pernah terjadi pada masa-masa lampau. Ya, kita ambil Raja Fir'aun misalnya. Ya, Fir'aun itu kalau tidak salah punya usia 400 tahun lebih bahkan. Ya, itu katanya selama hidup sepanjang 400 tahun tersebut beliau tuh Fir'aun nggak pernah sakit. Ya, jangankan sakit, bersin aja nggak pernah katanya. Saking badannya dikaruniai sehat yang begitu luar biasa. Ya, gara-gara nikmat yang begitu banyak dan gara-gara dia nggak pernah sakit, itulah yang itu menjadi sebab dia berani mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi, katanya. Para mufasir ketika menjelaskan ayat ini katanya, andaikan Firaun pada waktu itu pernah demam saja satu hari. Ya, andaikan Fir'aun pernah ya bersin saja satu hari, maka Fir'aun tidak akan berani untuk mengungkapkan bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Tuh ya, maka kalau begitu ya bagi kita ya mohon maaf, mungkin Pak Dedi juga kali ya, bahwa adanya sakit itu sebenarnya bukanlah musibah sebenarnya. Ya, ada hal-hal yang lain yang ingin diturunkan kepada kita, pelajaran-pelajaran besar. Ya, kalau seandainya mungkin dalam kehidupan kita tidak pernah merasakan adanya sakit, sangat memungkinkan kita bisa menjadi orang yang sombong yang pernah dicontohkan ya kepada Fir'aun tersebut. Ingat, di hadapan Allah ya, di hadapan Allah tidak ada dosa yang menjadikan orang itu menjadi kafir kecuali kesombongan. Ya, mohon maaf kalau saya katakan orang boleh saja berzina, silahkan. Orang boleh berjudi, orang boleh berbuat apa saja yang menjadikan dia menantang Tuhan. Tapi jangan sekali-kali punya rasa sombong dalam tubuh ini, ya, dalam jiwa kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak membaca riwayat sejarah bahwa iblis pernah berzina? Pernah baca begitu? Saya kira nggak ada ya. Nggak ada berita, nggak ada teks yang memberitakan kepada kita bahwa iblis pernah berzina. Kita nggak pernah dengar, nggak pernah membaca ada sebuah buku yang menjelaskan ya iblis, setan berjudi, nggak ada. Ya. Kita nggak pernah mendengar ya bahwa iblis korupsi, nggak ada cerita. Ya, tapi kita pernah mendengar ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, di situ muncul. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, ya, maka apa yang muncul? Aba wastakbara. Para malaikat yang lain sujud kecuali iblis. Alasan ketidakmauannya untuk sujud, aba wastakbara, hanya karena ada rasa enggan dan rasa sombong yang ada pada dirinya. Fakana minal kafirin, jadilah dia makhluk atau hamba yang kafir. Jadi kekafiran yang dinilai dan disematkan oleh Allah kepada iblis bukan disebabkan karena iblis berzina,
bukan disebabkan karena iblis mencuri, bukan disebabkan karena iblis minum minuman keras. Iblis itu dinilai kafir gara-gara sombong. Ya, pada ayat yang lain kesombongan iblis itu dinyatakan, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud dengan hamba yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Lima khalaqtu biyadayya. Ya, jawaban iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Padahal lebih baik dari tanah atau lebih baik dari api? Saya kira lebih baik dari tanah, karena sampai sekarang orang tidak pernah berebut api. Tapi orang bersengketa tanah banyak kan ya? Ya, ada tuh tanah sengketa begitu ya kan? Ada nggak sengketa api di situ? Nggak ada. Iblis nggak tahu aja tuh kalau zaman sekarang ya ada sengketa tanah, nggak ada yang sengketa api. Mestinya sih kalau iblis tahu tuh begitu ya kan? Dia menyadari tuh kesombongan dia. Oh nggak ada ya ternyata orang yang sengketa api, yang ada adalah orang sengketa tanah. Tuh payahnya iblis di situ tuh dia. Ya udah salah sombong lagi begitu. Itu kenapa begitu terjadi? Itulah yang menyebabkan kesombongan itu tidak ada lain adalah lupanya orang terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka kalau suatu saat kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sakit, dalam bentuk kekurangan harta dan lain sebagainya, semuanya itu bukan menunjukkan bahwa Allah sedang benci kepadanya. Bahkan di saat-saat orang dalam keadaan musibah mendapatkan musibah, disitulah rasa sayang Allah semakin tinggi katanya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ya, jika Allah ingin menunjukkan rasa cintanya yang mendalam kepada seorang hambanya, ibtalahu, maka ia akan menimpakan ujian, menimpakan cobaan kepadanya dengan aneka ragam bentuk, ya, entah penyakit, entah keluarga yang meninggal, entah kekurangan harta dan lain sebagainya, yang semuanya itu untuk menunjukkan betul enggak dia terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hamba yang diuji dengan sakit, yang diuji dengan kekurangan harta, yang diuji dengan segala macam rasa rumit dan sulit dalam kehidupannya, ternyata dia terus bertahan bersama Allah, disitulah berarti cinta Allah kepada sang hamba tersebut semakin mendalam. Ya, jadi kalau begitu, kalau kita dalam kondisi sakit, siapapun kita jangan mengeluh, karena di saat itulah cinta Allah sedang tinggi-tingginya, sedang hebat-hebatnya, ya. Dan di saat itulah sesungguhnya kedekatan kita kepada Allah semakin dekat, ya. Nah, maka kalau ulama-ulama terdahulu nih, para bapak, para ibu, para waliullah tuh, mereka kalau sudah 1 bulan nggak sakit, itu mereka minta jadinya kepada Allah. Bahkan mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya nggak dibikin sakit? Ya. Karena semakin lama mereka tidak sakit, itu seolah-olah mereka mendapatkan istidraj namanya. Apa itu istidraj? Diulur. Diulurnya diambulin, kalau orang bilang diambulin terus, diulur-ulur, nikmatnya dikasih banyak, sehatnya dikasih banyak, tapi ibadahnya enggak misalnya. Ya, nih orang yang demikian ini namakan dengan dalam keadaan diulur-ulur, di istidraj. Ya. Orang yang dalam keadaan di istidraj seperti itu tuh, itu sangat berbahaya. Kadang-kadang mereka lupa, nggak sadar, tetapi suatu saat hancurnya habis-habisan, kalau orang kita bilang. Saya menggambarkan orang yang di istidraj itu sama seperti orang yang sedang mancing belut. Mungkin bapak-bapak yang pernah hidup di kampung pernah kali mancing belut. Mancing belut itu ya pancingan, kita iketin ikan kecil begitu, masukin ke lubang belutnya. Nah, terus kita goyang-goyangin tuh, ya, biar kelihatannya ikannya bergerak begitu. Nanti belut yang ada di dalam akan keluar tuh dari lubangnya. Dia makan tuh ikan tadi, ya, yang ada pancingannya. Tetapi ketika belut makan pancingan tadi, makan ikan tadi, jangan ditarik dulu, ya, diulur dulu, sampai betul-betul pancingan itu nyangkut di mulutnya sang belut tadi. Ketika sudah betul-betul nyangkut, baru ditarik ke atas, ya, kenalah belut tersebut. Tapi kalau belut udah sampai ke atas, apakah belut itu dielus-elus?
Enggak, digetok palanya biar cepat mati, ya kan? Nah, begitu juga tuh. Kalau orang sedang diambulin oleh Allah, ya, dia akan diberikan banyak nikmat, diberikan sehat yang sangat luar biasa, diberikan harta yang melimpah dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya lupa, ibadahnya kurang, syukurnya kurang. Nah, dalam keadaan tertentu, akhirnya suatu saat Allah akan turunkan musibah yang tak dapat dihalanginya. Ya, ada musibah yang tak dapat dihindarinya dan lain sebagainya. Maka ketika orang dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan rasa cintanya kepada sang hamba tersebut. Maka saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit siapapun, ya, tidak ada lain jalannya adalah dengan bersabar atas keadaan tersebut, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar yang jumlahnya tak terhitung bagi mereka yang mau bersabar atas segala sesuatu yang menimpa kepada orang tersebut, ya. Nah, ini pentingnya kita untuk bersabar terhadap musibah-musibah yang kita hadapi. Udah cukup ya Pak, kali itu. Ya, baik. Saya kira ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu tertentu kita akan sambung lagi. Masih ada materi yang harus atau yang bisa kita sampaikan nanti. Mungkin kita buka tanya jawab kali ya. Silakan kalau begitu. Silakan jika ada yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz. Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung kita doa bersama aja Pak Ustadz. Baik. Ditujukan untuk Pak Didi Kurniadi serta rekan-rekan yang lainnya yang sedang sakit. Tidak ada ya? Baik, kalau gitu mari kita baca suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Mu'awwizatain, dan surah ayat kursi serta surah akhir Baqarah. Lalu kita tutup nanti dengan doa-doa yang kita tujukan untuk kesembuhan saudara-saudara kita, wabil khusus ya Bapak Didi Kurniadi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liniyati syifa, khususan la hadrati al-kiram Bapak Didi Kurniadi, wala hadrati jamil muslimin wa muslimat wa mu'min wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalil karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama ta'ala nafsik. Wa lakal hamdu syukran wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu ya Allah wa lakal mustaqa wa tal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa ala al-athhar sabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbuna Allah alladzi fis sama taqaddasa ismuka amruka fis sama wal ard kama rahmatuka fis sama faj'al rahmataka fil ardi ighfir lana haubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan wa shifaan min shifaika ala Bapak Didi Kurniadi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min azimi lutfika wa karamika wa satrika jamil an tushfiyahu wa tumdahu bisihhati wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi rahmatika allati wasi'ta kulla syai' an tamunna 'alaina bi syifa'il 'ajil wa la tada' fina jarahan illa dawaitah wa la alaman illa sakantah wa la maradan illa syafaitah wal bisna basihha wal afiyah ajilan ghaira ajila wa syafina wa afina wa anfa'na washmilna bi utfika wa maghfiratika wa tawallana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana azhibil ba'sa rabbun nas rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama adhibil ba'sa rabbin nas biyadika shifaa la kashifa lahu illa anta ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min 'azimi lutfika wa karamika wa satrikal jamil an tusfiyahu wa tumiddahu bisihhati wal afiyah la malja'a wa la manja minka illa ilaika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas malikin nas azhibil ba'sa washfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la malja'a wa la manja minka illa ilaika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nas'alullahal azim rabbal 'arsyil azim ayyushfiyahu rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama tausiah yang syarat ilmu dan hikmah dari Al-Ustadz Helmi Yusuf dan sekaligus juga ditutup dengan doa. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan oleh kita semua, dan tentunya doa-doa yang dipanjatkan khususnya untuk Pak Didi Kurniadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Pak Didi segera pulih, segera sembuh dan dapat berkumpul kembali dengan kita semua di Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Kebonjeruk. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Didi yang sudah bergabung secara online. Bapak ada yang ingin disampaikan? Tentunya kami semua di sini sangat merindukan kehadiran Bapak. Mungkin Bapak ingin menyapa kita semua, Pak? Ada yang mau disampaikan? Atau diwakilkan oleh Ibu juga boleh. Silakan Bapak.
wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz, teman-teman dari Kota Jeruk dan ada juga teman-teman yang 21 atas doa-doanya. Hari ini saya sedang dirawat di Rumah Sakit Karyadi di Semarang. Itu saya masih di Semarang. Mungkin sudah pada tahu ya, saya memang kena kanker darah atau kanker leukemia dan prosesnya cukup panjang, dari harus mulai kemoterapi sampai tuntas dan lain-lain. Mohon doanya aja, insya Allah dari Bapak Ibu sekalian, doa-doa bisa makbul dan saya bisa sehat kembali beraktivitas. Jadi mungkin para dosa-dosa saya juga mohon dimaafkan apabila ada salah dan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bisa kembali beraktivitas. Terima kasih banyak yang tadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, sekali lagi kami semua di sini mendoakan semoga Pak Didi segera pulih, segera sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah.